Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Penonton, apakah kalian ingat bahwa kasus Julianto Eka Putra itu juga pernah disinggung juga bahwa ada anak-anak di SPI Malang yang sudah alumni melaporkan juga dia ke Polda Jatim untuk kekerasan ekonomi. Nah, sekarang hadir bersama kita di Suara Karen dua adik-adik kita dari alumni SPI Malang yang mendapatkan kekerasan ekonomi dari Julianto Eka Putra. Kita menyapa mereka dulu. Di sini ada Grace. Hai Grace. Hai Kak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Agus. Halo Kak. Siap. Udah seneng nih mukanya sekarang ya? Lumayan. Udah nggak tertekan lagi ya? Udah bebas. Udah bebas ya? Yeah. Lepas dari sana ya? Kita mau denger nih cerita kalian nih tentang apa yang tadi kita bahas tuh di awal ya, bahwa di sini juga bukan hanya kekerasan seksual yang ada di SPI Malang, tetapi juga anak-anak di sana mendapatkan kekerasan secara ekonomi atau dieksploitasi, gitu kan? Nah, menurut Grace sendiri, apa sih yang kamu alami di SPI Malang selama kamu bersekolah dan kamu juga bekerja ya? Setelah kamu lulus dari sana, kamu juga bekerja ya di sana ya? Iya benar Kak. Oke. Terima kasih silakan, untuk Grace. Kesempatannya. Kalau Grace sendiri datang ke Selamat Pagi Indonesia itu pada tahun 2015. Baik. Kemudian bersekolah di Selamat Pagi Indonesia karena pada saat itu memang Grace mengalami kekurangan untuk finansial dari keluarga. Sehingga benar-benar akhirnya diterima di Selamat Pagi Indonesia itu saya senang sekali Kak. Awalnya karena akhirnya aku bisa sekolah. Karena kalau enggak aku pasti kerja Kak jatuhnya. Iya, kesempatan ya. Benar banget. Nah, akhirnya bersyukur banget keterima di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ternyata di sana Grace tidak menerima pendidikan seperti yang saya bayangkan. Nah, kalau dulu di sekolah yang sebelumnya, di SD, di SMP, puji Tuhan itu Grace termasuk anak yang akademiknya itu benar-benar dikejar gitu, Kak. Baik secara akademik ya. Saya dengar kamu juga ini ya, juara Olimpiade Biologi ya? Iya, puji Wah, Tuhan. luar biasa, Grace. Lanjut. Ya, kemudian pada saat masuk ke Selamat Pagi Indonesia, ekspektasi saya benar-benar sekolah ini sekolah luar biasa, branding yang dibuat juga sangat bagus, sehingga saya masuk, saya lihat sendiri bahwa ternyata ini tidak seperti apa yang saya bayangkan. Nah, di sana sejak awal masuk itu kami tidak pernah jarang sekali untuk sekolah, Kak. Jadi kayak saya mulai dari kelas 1, itu saya sempat di divisi wahana Indiana Zone. Indiana Zone itu pertambangan. Nah, jadi di Selamat Pagi Indonesia itu, Kak, sejak tahun 2010, kita tuh ada yang namanya Kampung Kids. Kampung Kids itu tempat wisata untuk anak-anak kecil, terus sampai dengan teen, sampai dengan yang dia sekolah-sekolah juga datang ke sana untuk mengadakan banyak kegiatan. Outbound gitu ya? Iya, seperti outbound gitu. Nah, di sana kami bertugas untuk menjaga wahana. Jadi bagaimana anak-anak yang datang itu menerima permainan dan kita yang maksudnya membuat mereka itu enjoy untuk ada di wahana itu. Nah, kalau di pertambangan itu ya kayak mereka ada pasir, terus mereka gali-gali, terus di dalamnya ada ini batu emas gitu. Nah, jadinya kayak mereka itu have fun lah, kayak menjadi pengusaha pertambangan. Nah, terus kemudian Grace pindah ke divisi banquet and service. Itu untuk penyajian makanan. Nah, penyajian makanan itu ya benar-benar Grace menyajikan makanan untuk orang tamu-tamu yang datang. Itu mulai dari bangun pagi kami jam 4. Kemudian Grace harus mempersiapkan makanan untuk tamu hotel. Jadi dari makan pagi, makan siang, makan malam, snack, semua harus kamu siapin nih? Iya. Waduh. Sampai dengan malam hari, itu kalau misalnya training, kan ada grup-grup dari perusahaan-perusahaan. Itu di sana kami juga ada yang kalau misalnya trainingnya sampai malam, kan berarti kita harus mempersiapkan snack, memastikan coffee break, dan lain-lain. Nah, itu biasanya sampai misalnya jam 10 atau jam 11, kita harus standby. Nah, kemudian kita clear up, semuanya beres, persiapan buat besok lagi. Berapa jam kamu tidur dong? Kalau sampai malam jam 10, belum kan persiapan sarapan itu kan biasanya mungkin jam 4, jam 5 pagi udah mulai persiapan tuh. Nah, biasanya Grace itu pokoknya sampai di asrama, itu jam 1, jam 2 lah Kak, baru bisa istirahat lagi. Gitu. Sampai jam berapa? Bangun lagi jam berapa? Bangun lagi jam 4.
Jadi 2 jam doang kamu tidur? Iya, iya. 2 jam kamu tidur setiap hari? Itu tiap hari tuh ada kegiatan seperti itu yang Iya, Kampung Kids setiap itu? hari, Kak. Nggak ada libur-liburnya Sabtu Minggu gitu? Soalnya di sana rame banget, Kak. Setiap hari Berapa itu, banyak anak-anak tuh? Misalnya dalam satu hari itu berapa anak yang harus kalian layani gitu? nah, pada saat misalnya rame sekali, itu lahan parkir itu bisa isi sampai 10 bus kayak gitu, sampai sekitar 1.000 orang lah datang ke 1.000 sana. orang harus dikasih makan sama kalian? Iya, benar sekali, Kak. Tiap hari? Setiap hari. Lalu udah dikasih makan kayak gitu, nggak ada libur juga kalian? Iya, nggak ada libur. Justru kalau libur kita rame, Kak. Dibayar nggak itu? Ada tiket masuk nggak? Tiket masuk untuk tamunya Nah, ada. Berapa duit, Sis Grace? Untuk masuk sekali, untuk masuk entrance saja itu kalau nggak salah itu 20.000. Tapi kemudian kan ada itu paket. Jadi kayak dia mau ambil paket misalnya untuk jadi pengusaha cilik. Nah itu sekitar 100 sekian kayak gitu. Untuk sampai nginep gitu? Kalau nginep lebih mahal lagi, Kak. Karena ada hotel juga kan di sana. Rata-rata berapa tuh satu anak tuh dia harus bayar? Saya sebenarnya kurang tahu pastinya ya, Kak ya. Cuman Oke. mungkin sekitar, waduh saya takut salah. Ya 100.000, di atas 100.000 lah satu iya, anak. Jadi untuk- 100.000 dikali 1.000 anak sehari, lumayan ya. Iya lumayan Duit banget. lumayan tuh. Terus istilahnya kamu menyajikan makanan dan minum itu program akademis tuh dibilangnya untuk SPI-nya. Iya, katanya kita belajar kewirausahaan gitu, Kak. Gitu. Karena kan kayak di sana kita itu background-nya kami itu dari anak-anak yang kurang mampu, yang yatim piatu. Jadi sepertinya kita harus curi start supaya belajar mengenai life skill, supaya pada saat kita lulus itu kita udah bisa profesional Ya, gitu, jadi Kak. life skill kamu adalah menyiapkan makanan, terus Cuci piring, life skill ya. iya. Itu mah saya aja yang ngajarin, gak usah jauh-jauh. Gampang itu mah ya. Ya Tuhan, oke. Terus kalau Agus sendiri nih, ceritanya nih, kamu di bagian apa tuh di sana? Jadi saya itu di bagian peternakan, di bagian farming. lah. Seru nih. Nah, jadi farming itu ada 2, yaitu ada hidroponik sama pertanian, terus ada yang peternakan. Nah, gitu. Jadi saya kebetulan masuk di bagian peternakan gitu. Setelah itu saya di sana itu pertama awal masuk peternakan itu saya ngurus bebek sama mentok. Oke. Ya, jadi bebeknya itu sampai sekarang saya ingat totalnya itu 90. Kalau nggak tahu kalau dipotong sekarang ya mungkin ya. Iya. Terus mentoknya itu awalnya itu cuma ada 2, itu cuma sepasang. Akhirnya saya kembang biakan, terus udah jadi mungkin 15-an lah gitu, 15 mentok. Nah setelah itu ada kambing juga, ada kambing, terus ada sapi, ada kuda, terus ada apa namanya lele, merpati, terus sama ayam petelur. Oke. Gitu ada Luar burung biasa, puyuh banyak juga, banget ya. ada burung puyuh juga, terus ada kelinci juga, gitu. Banyak ya. Terus kamu ngapain di situ? Nah jadi sehariannya itu kita setiap pagi itu ngasih makan hewan, habis itu bersih-bersih. Setelah itu kalau misalnya ada tamu, kita itu biasanya setiap bangun pagi itu setelah ibadah itu kita briefing awal dulu. Nah, gimana nanti kalau tamunya jam sekian datang, nanti kita harus sudah standby di wahana masing-masing seperti itu. Jadi kita jelasin gimana sih cara jelasinnya untuk anak-anak gitu. Jadi kita jelasin bahwa mentok ini seperti ini, bertelurnya seperti ini, beranak pinaknya seperti ini gitu. Jadi kita jelasin semua gitu. Nah setelah itu mungkin nanti kalau misalnya tamunya banyak seperti yang dibilang kakak saya itu bisa sampai 1.000 anak, itu biasanya sampai jam 5 itu baru selesai semua masuk wahana peternakan. Nah setelah itu kita nggak istirahat, kita habis itu ngarit karena memang motong rumput. ngarit, motong rumput ya. Oke. Jadi karena memang sapi sama kuda sama kambing itu kan butuh makan, ya kan? Iya loh. Jadi kita ngarit. Nah habis itu ngarit di area SPI. Nah kalau misalnya area SPI itu udah habis rumputnya, kita ngaritnya ke luar, jadi harus nyebrang sungai. Oke. Nah, jadi harus nyebrang sungai, pikul rumput. Nah, itu ada satu kejadian itu saya nyebrang. Nah, aritnya di belakang kan, aku selip di belakang. Nah, habis itu nyebrang,
akhirnya kepleset. Karena memang harusnya agak besar. Nah loh. Kepleset, habis itu satu karung hanyut. Jadi ya kita pasrah. Entah nanti dimarahin atau gimana, kita udah pasrah. Yang penting kita selamat dulu gitu kan. Iyalah, Terus selamatkan habis diri itu dulu. nyampe di peternakan ternyata nggak dimarahin gitu. Nah setelah itu kita ngarit. Nah selesainya itu bisa sampai jam 6. Jam 6. Habis itu kita masih ngasih makan hewan semuanya. Setelah ngasih makan hewan ya kita mandi-mandi. Habis itu ibadah. Habis itu kita ada baca buku namanya. Baca buku di divisi itu buku tentang entrepreneurship gitu. Oke. Ya. Setelah itu kemudian kalau misalnya malamnya itu ada show untuk tamu-tamu yang menginap, itu saya ikut show. Ikut show juga. Iya. Jadi kadang-kadang kalau show itu pasti kalau sebuah pertunjukan itu pasti butuh yang namanya kayak ibaratnya latihan lah, supaya performanya itu lebih bagus gitu kan. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kita itu latihannya itu sampai jam 2, jam 3 gitu. Kamu tidurnya juga 2 jam juga? Ya kadang-kadang kalau misalnya saya pribadi ya, kalau misalnya selesai latihan show-nya ini jam 3 atau jam 2 itu, jadi saya nggak tidur. Saya itu keliling peternakan sama sahabat saya ini. Ada orang sahabat saya di sana. Saya keliling peternakan. Jadi kayak jaga malam lah gitu ibaratnya. Ronda-ronda. Iya, supaya nggak tidur aja gitu karena takut kalau terlambat. tidur nanti nggak bangun ibadah gitu. Ya Tuhan. Nah, terus kamu kan sekolahnya gimana? Maksudnya kalau misalnya ini tadi kan dengar ceritanya ini logika ya. Iya. Dengar ceritanya kerja kayak kamu di divisi makanan, kamu juga di peternakan, kerja dari pagi sampai malam tiap hari seperti itu. Itu kan statement dari kalian. Nah, sekolahnya gimana? Maksudnya pelajaran kan ada kurikulum tuh. Itu kan sekolah ya. SPI Malang itu kan sekolah Selamat Pagi Indonesia. Berarti ada kurikulum yang harus kalian yang harus dijalani karena kalian anak sekolah, ke sana untuk sekolah. Oke. Sekolahnya gimana? Gimana belajarnya? Jadi sekolahnya itu cuman di awal aja. Jadi sekolahnya itu bisa dihitung pakai jari. Selama berapa tahun kamu di sana? Selama 3 tahun di sana, kira-kira itu cuman 10 kali. Itu Kamu paling masuk lama. kelas? Iya, itu pun untuk ujian. Jadi kamu masuk ujian doang? Iya, dan ujiannya itu saya gimana ya? Kalau misalnya saya ujian itu yang namanya nggak belajar ya pasti nggak ngerti soal lah. Jadi ya udah nanti kalau saya ujian itu centang-centang aja. Gimana Grace? Kamu sama juga? Maksudnya ini sekolah nggak? Berapa kali kamu sekolah tiap hari nggak? Nggak tiap hari, Kak. Kan kita tiap hari ngurusin tamu, Kak. Jadinya benar-benar kalau sekolah itu kadang-kadang cuma jadi tempat pelarian untuk istirahat, untuk tidur. Nah, loh. Jadi gini, kalian masuk dengan ekspektasi. Kamu kan udah punya cita-cita nih. Kamu kan di biologi nih, juara Olimpiade biologi, punya cita-cita untuk meneruskan sekolah agar lebih pintar, ya kan? Iya. Nah, terus kalian nggak masuk kelas gitu. Ini nih gimana nih? Malah, istilahnya, sorry itu saya pikir ini kalian malah dipekerjakan loh. Dipekerjakan dengan upah 100.000. Agus dibayar berapa, Gus? Kurang lebih sama sih kayaknya. 100.000 sebulan? Iya, saya lupa juga soalnya. Karena memang tidak menghiraukan seperti itu. Jadi saya lebih takut nggak ngarit daripada takut sekolah gitu. Karena Jadi, kenapa? Kalau nggak ngarit emang kamu dapat konsekuensi apa? jadi kalau misalnya saya nggak ngarit, itu kambingnya nggak makan, terus habis itu airnya lupa. Nah, itu saya bakal ditempeling. Tunggu, tempeleng siapa? Gimana ditempeleng? Iya, bakal dimarahin. Pakai fisik, ditempeleng. Iya, pakai fisik. Jadi kalau misalnya marahinnya itu dengan hanya sekedar bibir itu masih wajar, tapi emang udah. Oh, ini guru-guru di sana nih nempeleng. Bukan guru sih, pembina. Oke, itu pembina. Pembina dia. Iya. Dari Selamat Pagi Indonesia. Iya. Pembina asrama. Iya. Udah sering kamu kena tempeleng gitu? Jadi nggak lucu sih, ini sedih banget sih sebetulnya. Gila jadi, ini. Saya itu Saya sebenarnya gini,
apa? Orangnya itu di peternakan itu paling bandel. Dibilang paling bandel karena kenapa? Karena sekali saya lupa itu ketahuan Bapak asrama ini, itu bisa waduh, ini kiri kanan udah tebel semua gitu. Bapak asrama nih keterlaluan juga, main tempeleng aja gitu. Bapaknya Agus aja nggak berani tempeleng, namanya sayang sama anak. Lu siapa tempeleng ya kan? Iya. Gila. Main fisik, kamu pernah nggak? Non. Grace enggak. Grace nggak ya apa? Cuman apa- saya melihat teman-teman saya mendapatkan perlakuan seperti itu, Kak. Banyak nggak yang dapat perlakuan seperti itu, Grace? Banyak, Kak. Fisik nih. Fisik. Kalau mereka tidak menjalani tugasnya, which is tugas kalian adalah belajar. Tapi ini kan tugas Seharusnya. untuk bekerja yang dikasih sama orang dari SPI. Terus kalau tidak selesai dilakukan, dipukul beneran. Iya, dipukul, Kak, ditampar. Yang paling parah apa yang pernah kamu lihat? Ada siapa yang paling parah kamu lihat dan diapain? Ditampar, tapi bolak-balik gitu, Kak. Kayaknya semua yang cowok-cowok mungkin udah pernah ngerasain sih, Kak. Kalau konsekuensi buat anak perempuan apa? Kalau misalnya nggak ibadah gitu, kalau saya yang paling parah itu karena saya makan cabai 10 biji, tapi nggak pakai apa-apa. Gitu, itu buat saya sakit perut seharian, kayak gitu. Wow, wah luar biasa ya. Jadi kalian nih bulat dengan gini loh. Akhirnya kalian mendapatkan satu hotline untuk melapor. Ini kan udah ada yang lapor nih, ya kan? Iya. Untuk Iya. kekerasan ekonomi. Ya. Tiba-tiba kalian masuk hotline di mana kalian juga melaporkan bahwa kalian juga terkena eksploitasi Iya. ekonomi. Ini juga kekerasan juga. Kekerasan ekonomi bukan hanya kekerasan ekonomi, kalian juga dapat kekerasan fisik loh. Ini sih keterlaluan ya. Kalian di sana untuk menimba ilmu malah dipekerjakan ya, dan ternyata ada profit di situ dari si Kampung Kids ini. Ya. Kan kalian benar-benar tahu ini persis kan, benar ada tiket masuk kan Iya, untuk wahana dan benar, Kak. segalanya. Karena kan terus habis itu kita juga dijual aksesoris, merchandise gitu. Aksesorisnya dari mana? Bikin sendiri juga? Nggak bikin, cuman Oke. ada kayak kulaan di China gitu, terus jual-jual kaos kayak gitu. Oke. Nah, sampai juga ada kayak tim saya yang di bagian, bukan tim saya, teman saya yang di bagian divisi merchandise, itu mereka sales competition gitu, Kak, ke jalan-jalan. Jadi siapa yang bisa menjual paling banyak, itu nanti dia ya apa ya, nggak ada rewardnya sih sebenarnya, cuman kayak sampai jualan ke luar dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia juga. Tunggu, Gitu. kalian nggak pernah sekolah? Nggak Ijazah kalian dapat nggak? Dapet. Lulus nggak kamu? Lulus Lulus. mungkin. Dapat. Dapat ijazah? Dan yang paling saya heran itu ya, satu nih. Kan saya dapat ijazah nih. Nah, jadi setelah saya lihat itu nilai-nilainya, loh kok bagus semua nilainya gitu kan. Nah, setelah saya lihat itu ada pelajaran bahasa Mandarin. Nah, jadi perasaan saya nggak pernah belajar bahasa Mandarin deh gitu. Bahkan gurunya saja nggak tahu saya gitu. Kok bisa dapat nilai gitu. Kira-kira itu aneh jadinya. Nah, kamu nggak pernah masuk kelas juga, harusnya kamu heran kok kamu bisa dapat nilai itu Iya, semua loh. benar-benar. Kita juga nggak pernah kalau ujian, Kak, itu benar-benar cap cip cup kayak habis Habis itu kayak A, B. habis A, Iya. B, terus jangan sampai ada yang dia samaan sampai 4 gitu loh. Jangan sampai A gitu. Iya. Oh, Jadi duh. pakai ini aja dikira-kira. Pakai feeling aja. Jadi ya ini aja dah gitu. Wah loh. Kadang-kadang bahkan misalnya soalnya itu 40. Nah itu kadang-kadang karena kita nggak baca soalnya, saking nggak taunya, kita ngisi sampai 50. Terus kita baru baca soalnya, loh soalnya cuma 40, akhirnya kita hapusin lagi yang Iya. 10 nomornya gitu. Waduh, Tuhan. Karena bener-bener pusing untuk pelajaran Jadi, gitu. satu ya, ini saya yang dapat dari cerita kalian, penonton Cokro TV juga kita hitung ya. Satu, mereka masuk ke situ untuk belajar, tetapi mereka bekerja di sana. Dan pekerjaan itu mendapatkan profit untuk SPI-nya sendiri. Ada harga yang dibayar untuk si Kampung Kids ini untuk wahana-wahananya. Kedua, lalu tidur juga tidak cukup. Hak mereka untuk beristirahat aja tidak diberikan. Gitu kan? Ketiga, hak mereka untuk mengenyam pendidikan tidak diberikan. Masa dalam 3 tahun sekolah 10 kali aja Agus masuk ke kelas. Dan dia juga ternyata dapat ijazah, dan ijazahnya itu juga yang kayak tadi, bahasa Mandarin ada, tiba-tiba ada nilainya, dia nggak pernah tahu guru Mandarinnya siapa. Enggak Ya tahu. kan? Jadi nggak ngerti. Nilai Mandarinnya berapa, Gus? Lupa saya. Di atas Udah 8 nggak?
Biasanya di sih atas 8 KKM ya? sih. Ya. Di atas 8. Luar Dibuat biasa. lulus KKM gitu. Jadi luar biasa, mereka akhirnya nggak mengenyam pendidikan, malah dieksploitasi ya. Ini kita bisa bilang Iya. eksploitasi. Ini adalah kejahatan yang serius, bukan sepele ini. Jadi betul-betul laporan di Polda Jatim untuk kekerasan ekonomi para korban dari SPI Malang, kami berharap ini dikawal juga oleh publik, dikawal kita juga sebagai masyarakat gitu ya, supaya mereka ini mendapat keadilan. Anak-anak ini mendapat keadilan karena bukan 1 atau 2 korbannya, tetapi banyak ya. Semua siswa di sana. Semua siswa di sana. Sampai dengan angkatan 14 masih ngerasain. Angkatan 14, 2014. Iya. Berapa? Angkatan 14 itu masuk 2020 atau 2021 ya Kak? Oke. Oh ya Kak, jadi waktu saya ngambil ijazah itu kita itu disuruh nandatanganin yang namanya surat pernyataan. Oke. Nah, jadi surat pernyataannya itu isinya setelah saya baca itu menyimpang banget. Jadi isinya itu adalah menyatakan bahwa SPI tidak pernah kayak ibaratnya tidak ada kekerasan gitu, tidak ada kekerasan fisik, psikis maupun lain sebagainya seperti itu. Jadi kita disuruh nanda tangan, habis itu kita baru dikasih ijazah. Jadi kalau nggak tanda tangan, kita ijazahnya nggak dikasih. Kamu dapat ijazah nggak? Dapat. Kamu tanda tangan dong? Enggak. Jadi saya gini, waktu itu gimana ya? Sempat terjadi cekcok. Kebetulan saya itu lagi kerja di tukang kebun di kantor gubernur sama paman juga. Nah, setelah itu kita ini saya itu pura-pura nelpon orang gubernur gitu. Nah, akhirnya dikasih lah gitu, dan sempet cekcok juga, mau fighting lah gitu. Saya mau fighting sama gurunya. Nah, akhirnya dikasih, setelah dikasih ya udah saya pulang gitu. Berarti ada teman-teman kamu yang nggak dapat dong? Ada yang semuanya tanda tangan? Ada yang nggak dapat. Kemarin itu kalau nggak salah ada beberapa orang yang belum ngambil, cuman ada yang beberapa udah ngambil, udah tanda tangan gitu. Mereka tanda tangan tuh bahwa tidak ada kekerasan di dalam Selamat Pagi Indonesia gitu. Iya, padahal saya waktu itu pernah mengalami suatu hal kejadian itu paling nyesek dalam hidup saya gitu. Oke, apa itu Gus? Jadi bapak saya aja nggak pernah ngelakuin hal sekeji itu terhadap saya, sedangkan orang ini dia itu ngelakuinnya kayak dia itu udah kelewatan gitu. Ini siapa nih, Gus? Dia itu pembina di sana gitu. Nah, jadi saya itu waktu itu kan lagi ngerjain yang namanya kandang mentok. Nah, jadi ngerjain kandang mentok karena mungkin capek, karena udah pusing juga gitu. Mau istirahat di asrama, tapi asramanya dikunci gitu. Nah, di sana kan ada gudang peralatan gitu. Nah, akhirnya karena nggak berani ngomong juga sama kakak-kakaknya, jadi karena takut juga karena tugasnya belum selesai, mau ngomong ke kakaknya juga takut, akhirnya saya memutuskan istirahat sebentar supaya pusing saya hilang di gudang gitu. Saya istirahat di gudang karena memang udah pusing banget gitu. Nah, saya itu ketiduran, bablas jadinya. Setelah itu saya bangun-bangun udah disiram. Dan siramnya itu bukan pakai air biasa. Pakai apa, Gus? Air jamban. Jadi kebetulan dia itu sedot WC. Air dari sedot WC disiram ke kamu? Iya. Dan itu bau banget. Saya itu sarungnya masih ada dan banyak sekali itu ada di sana. Masih saya simpan itu. Dan itu memang airnya itu bau banget. Habis itu saya nggak manusiawi banget itu, Gus. Di sana itu saya berusaha meminta maaf, saya berusaha meminta maaf, saya berusaha mengakui kesalahan karena memang saya melakukan ketiduran. Dan akhirnya ya udah saya disuruh ganti gitu. Suruh ganti apa? Disuruh ganti pakaian ya karena memang udah basah semua gitu. Udah, Gus. Jadi sakit banget kamu untuk cerita itu. Sabar ya, Dek. Parah sih.
gitu aja. Nggak ada pilihan lain selain sabar. Mudah-mudahan keadilan secepatnya ditegakkan. Iya. Walaupun ini nih yang punya udah dihukum nih 12 tahun kan. Iya. Tapi ini kayaknya setelah keluar nih harus masuk lagi nih ya. Iya, harus. Dengan seperti itu ya. Dan sebetulnya orang-orang yang seperti oknum-oknum yang ada di dalam SPI itu sendiri yang melakukan kekejian-kekejian seperti itu, mereka juga harus diproses sih. Iya. Lulusnya berapa? Tahun berapa? Lulusnya 2018. Habis itu kerja 2 tahun ya. Jadi pemirsa Cokro TV, kita sudah mendengar dari adik-adik kita apa yang terjadi dengan mereka. Terima kasih adik-adik udah datang, udah berani speak up. Dan kita berdoa dan kita berusaha sama-sama dan kita yakin lah masyarakat di luar sana juga akan bantu untuk mengawal kasus ini supaya kalian mendapat keadilan seadil-adilnya. Terima Thank you kasih so much. banyak, Kak. Tos dulu semangat ya. Makasih, Oke, Kak. makasih, Thank Kak. you ya, Oke. Gus, Grace.